Please wait. NFL terms. Even team, not player. On the Please wait. Nyonya, sudahlah, jangan begitu-begitu terus Nyonya. Ini namanya bunuh diri pelan-pelan. Relakanlah kepergian dia. Nyonya, semua orang bersenang-senang di pagi yang cerah dan segar ini. Lihat, bahkan kucing pun tahu Nyonya cara menghibur diri. Jalan melenggak-lenggak di taman, lalu melompat sembunyi. Kemudian tiba-tiba melompat lagi dan menakuti burung-burung. Tapi Nyonya Yulina setiap hari hanya mengurung diri dengan muka yang selalu kusut dan muram itu. Hitung-hitung, Nyonya sudah 1 tahun penuh loh, tidak pernah lagi keluar-keluar. Dan aku tidak akan keluar-keluar lagi, kamu. Kehidupanku sudah berakhir. Suamiku meninggal terbaring di dalam kuburnya. Sementara aku menguburkan diriku sendiri di rumah ini. Kami berdua sudah sama-sama mati, kau. Mati. Nyonya. Saya jadi sedih mendengarnya Nyonya. Ya memang Tuhan meninggal. Tapi mau bagaimana lagi kalau dia memang harus meninggal Nyonya? Itu kehendak Tuhan. Dan jadilah kehendaknya di surga dan di bumi Nyonya. Nyonya sudah berkabung waktu Tuhan meninggal dulu. Sekarang duka citanya sudah cukup Nyonya. Masa Nyonya mau main nangis terus? Murung terus seumur hidup? Saya juga pernah hilang istri Nyonya.
Ya, apa boleh buat? Saya menangis dan berkabung selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Itu pun sudah cukup, Nyonya. Kalau saya terus meraung-raung sepanjang hari, itu kan berlebihan namanya. Ya, apalagi istri saya itu sudah cukup tua dan cukup jelek. Ah, Nyonya, Nyonya telah melupakan para tetangga begitu saja. Kalau mereka datang, Nyonya pasti menolak, tidak mau menemui. Nyonya kan masih muda, cantik, sehat dan segar. Nyonya hanya perlu lebih merawat diri lagi. Dandan yang bagus, lalu keluarlah berjalan-jalan. Nah, di luar sananya, banyak pria tampan dan terhormat yang pasti terpikat ketika mata mereka melihat Nyonya. Sungguh, saya jamin. Ya, tapi jangan tunggu sampai 10 tahun lagi, Nyonya. Anugerah yang bernama kecantikan dan kemudaan itu bukan sesuatu yang abadi. Nanti kalau pipi sudah menggantung-gantung ke bawah atau melesat ke dalam, wah sudah telat, Nyonya. Diam kau. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Kau kan tahu bahwa sejak Niko suamiku meninggal, kehidupan ini sudah tidak ada lagi artinya buatku. Aku sudah bersumpah untuk tidak akan berhenti berkabung. Tidak akan lagi menikmati cuaca terang seumur hidupku. Dengar, semoga arwahnya tahu dan melihat betapa besar cintaku padanya. Aku tahu bukan rahasia lagi bagimu bahwa Niko sering kejam padaku. Kasar dan bahkan serong. Tapi aku, Kaul, Iya, Nyonya. kesetiaanku kepadanya akan kubawa sampai alam kubur. Biarlah Niko menyaksikan betapa besar kemampuanku untuk mencintainya. Dia akan melihatku tetap sama seperti sebelum ia meninggal. Wah, Nyonya. Daripada bicara yang seram-seram begitu, Nyonya. Nyonya lebih baik jalan saja di kebun belakang yang luas itu. Bercanda dengan si Beo, si Mencol, menengok si Merak. Nyonya. Ada apa, Nyonya? Mengapa jadi menangis begini, Nyonya? Nyonya, pandanglah saya, Nyonya. Niko sayang sekali pada si Merak. Setiap kali ia mandangi Merak itu, wajahnya bercahaya. Matanya berkilau jernih bagaikan mata bocah. Kaul, Iya, Nyonya. lipat duakan jatah makannya hari ini. Baiklah, Nyonya. Siapa itu? Katakan, aku tidak terima tamu siapapun. Iya, Nyonya. Lihatlah, Niko. Lihatlah betapa aku bisa mencintai dan memaafkanmu. Cintaku hanya akan berakhir ketika hidupku di bumi ini juga berakhir. Apa kau tidak malu dengan dirimu sendiri? Aku wanita baik-baik, istri yang begini setia. Aku mengurung diri di rumah dan setia sampai mati. Sedangkan engkau, hai tua gendut, kau mengibuli aku terus. Ada main di sana sini, sementara aku kau tinggalkan di rumah berminggu-minggu lamanya. Nyonya. Ada orang mencari Nyonya. Dia mau ketemu dengan Nyonya. Kan sudah aku bilang tadi. Kau katakan padanya, aku tidak terima tamu siapapun setelah suamiku meninggal. Iya sudah, Nyonya. Saya sudah bilang begitu. Tapi dia tidak mau tahu. Persoalannya penting sekali katanya. Aku tidak akan menemui tamu, siapapun itu. Itu sudah saya bilang padanya berkali-kali, Nyonya. Tapi memang kayak setan dia itunya. Dia malah memaki-maki dan menggasak saya. Lalu langsung masuk. Sekarang dia sudah situ, Nyonya. Kurang ajar! Suruh dia ke sini. Baik, Nyonya.
Sukarnya dia bergaul dengan orang-orang macam itu. Apa yang mereka inginkan? Mengapa selalu saja mengganggu ketenangan batinku? Makin lama orang-orang menjadi makin kasar saja. Kehilangan perasaan. Barangkali aku memang harus tinggal di biasa. Kan aku masuk manusia goblok, banyak cewek. Tuhan. Nyonya, perkenankan saya memperkenalkan diri kepada Nyonya yang terhormat. Nama saya Anggi, dan saya pernah jadi tentara. Saya terpaksa sedikit mengganggu Nyonya karena ada urusan yang sangat penting. Ada apa? Semasa hidupnya, suami Nyonya yang merupakan kenalan baik saya mempunyai hutang 250 juta. 250 juta? Ya, karena besok pagi saya harus membayar angsuran 2 macam sekaligus. Dengan sangat terpaksa, saya mohon Nyonya melunasi pinjaman itu hari ini. Untuk apa suami saya meminjam uang sebanyak itu dari saudara? Ya, macam-macam. Yang jelas, dia sering membeli gandum dan beras dengan cara berhutang. Jadi 250 juta itu adalah jumlah hutangnya kepada saya. Kalau Niko meminjam uang dari saudara, tentu saja saya akan mengembalikannya. Hanya saja saya meminta maaf karena saat ini saya sedang tidak ada uang. Tunggulah sampai besok lusa. Selain itu, ini persis 7 bulan sejak suami saya meninggal. Suasana hati saya sedang tidak mengizinkan saya untuk mengurus soal keuangan. Tapi Nyonya, suasana kantong saya ini membuat saya harus memperoleh uang dengan segera. Kalau tidak, saya bangkrut. Saudara akan menerima uang saudara lusa. Saya memerlukannya hari ini, bukan lusa. Maaf sebesar-besarnya, hari ini saya tidak bisa. Maaf sebesar-besarnya, saya tidak bisa tunggu sampai lusa. Tapi bagaimana lagi kalau saya sedang tidak punya uang? Jadi maksud Nyonya, Nyonya tidak bisa bayar. Saya tidak bisa. Itu jawaban Nyonya yang terakhir. Iya, itulah. Betul? Betul. Pasti. Pasti. Bagus. Hebat. Terima kasih. Bagaimana bisa saya tidak akan marah-marah? Dalam perjalanan ke sini, aku jumpa seorang kenalan. Dia bilang, "Mengapa kau ini selalu kelihatan marah? Uring-uringan terus sepanjang waktu. Bagaimana bisa aku akan tersenyum damai menghadapi orang-orang seenak perutnya sendiri macam ini? Aku sangat sedang membutuhkan duit. Pagi-pagi kemarin, pagi-pagi buta, aku pergi meninggalkan rumah, berkeliling menagih hutang. Tetapi astaga, tidak seekor pun yang mau bayar. Coba, apa pantas itu? Ketika saya sampai kemari, 37 km dari rumah, dan berharap mendapatkan uang saya kembali, saya disambut dengan suasana hati yang tidak mengizinkan mengurus soal-soal keuangan. Bagaimana bisa saya tidak marah-marah? Saya rasa saya telah menjelaskan keadaannya. Besok lusa setelah penjualan hasil cengkeh dan tembakau, uang saudara akan saya kembalikan. Bersetan, saya tidak ada urusan dengan cengkeh dan tembakau Nyonya. Maaf saudara, saya tidak terbiasa dengan kata-kata kasar atau nada-nada bicara semacam itu. Saya tidak mau mendengarnya lagi. Hei, Nyonya, mau kemana? Hebat. Sungguh hebat dari yang dia ajukan. Suasana hati. Suaminya kan sudah mati 7 bulan yang lalu. Sedih ya, sedih. Orang boleh saja sedih. Tetapi bagaimana dengan kepentinganku? Aku harus bayar angsuran. Besok 2 orang akan datang lagi. Nyonya, saya tahu suami Nyonya meninggal. Nyonya sedang berduka cita dan tembakau Nyonya belum dibayar. Tetapi coba katakan, lantas saya harus bagaimana? Apakah saya harus lari terbirit-birit ketika kedua orang penagih itu datang? Aku menagih Herman, istrinya bilang dia sedang pergi. Aku pindah menagih Yaros. Ia malah sembunyi. Lucio malah mengajakku bertengkar sampai hampir-hampir kulemparkan dia dari jendela. Blasius bilang sudah sebulan sakit perut.
Dan yang satu ini sedang terserang suasana hati gila. Tidak satu pun yang mau membayar. Aku tahu sebabnya. Aku terlalu baik, terlalu lembut hati, serba maklum, serba memaafkan. Itulah sebabnya. Tapi mulai sekarang, lihat saja, aku tidak akan lagi bisa dipermainkan. Aku akan tetap di sini sampai dia membayar. Marah betul aku hari ini. Hei kamu, sini. Ada apa tuan? Ambilkan minum. Iya tuan. Coba, di mana logikanya? Aku sangat kepepet, butuh uang dengan segera. Tetapi dia tidak mau membayar gara-gara suasana hatinya yang tidak mengizinkan mengurus soal-soal keuangan. Dasar logika perempuan, cupet. Itulah mengapa aku tidak suka berembuk dengan perempuan. Aduh, suku joto buku gemetaran. Begitu aku melihat makhluk puitis semacam itu. Meski dari jauh, aku begitu menggelegak sampai kakiku kejang. Nyonya sedang tidak enak badan dan sedang tidak terima tamu tuan. Keluar! Tidak enak badan, tidak terima tamu. Baiklah, kau tidak usah menemuiku. Aku akan tetap di sini sampai hutang-hutang dilunasi. Kalau kau tidak enak badan seminggu, aku duduk di sini seminggu. Kalau kau sulit 1 tahun, aku duduk di sini 1 tahun. Pokoknya, aku harus mendapatkan uangku kembali. Nyonya yang terhormat, saya tidak akan lagi bisa kau kelabui dengan kesedihanmu, lesung pipimu, atau kedip matamu. Memuakkan. Panasnya kepala. Tidak ada yang mau bayar. Semalaman aku tidak bisa tidur. Dan yang paling menjengkelkan adalah perempuan murung dengan segala tetek bengek suasana hati ini. Aduh. Pusing kepalaku. Nyeri. Baiknya minum saja lagi. Hei kamu, sini. Ada apa lagi tuan? Minum. Baik tuan. Aduh. Penampilanku memang tidak karuan. Penuh debu. Sepatuku kotor. Rambutku acak-acakan. Tentunya nyonya itu menganggapku orang gelandangan saja. Memang tidak sopan masuk ke rumah orang dengan penampilanku yang begini. Peduli amat. Aku kan bukan tamu yang mau mengapeli dia. Aku di sini sebagai penagih hutang dan tidak ada aturan berpakaian bagi penagih hutang. Makin lama tuan makin seenak tuan sendiri. Apa kamu? Tidak apa-apa tuan. Cuma. Tidak tahu ya? Siapa yang kau ajak bicara ini? Tutup mulut busukmu itu. Ini betul-betul binatang buas. Celaka. Padahal sekarang cuma aku dan nyonya yang ada di rumah. Betul-betul marah. Rasanya ingin meremas isi dunia. Ku lemah jadi serbuk. Bangsat. Sampai nanar mataku ini. Hei kunyuk jelek. Tuan, saya sungguh tidak terbiasa selama beberapa waktu ini mendengar suara manusia. Saya ingin hidup menyepi dan saya tidak tahan mendengar teriakan. Saya mohon dengan hormat dan sangat, janganlah Tuan mengganggu ketentraman saya. Bayar utang nyonya, saya akan pergi.
Sudah saya katakan kepada Tuan dengan bahasa yang jelas dan lugas, saat ini saya sedang tidak pegang uang. Tunggulah sampai lusa. Dan dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya telah saya katakan dengan bahasa yang jelas dan lugas pula, saya butuh uang hari ini, bukan lusa. Tapi apa yang bisa saya lakukan kalau saya sedang tidak punya uang untuk melunasinya, Tuan? Jadi Nyonya tidak mau membayar sekarang juga? Saya tidak bisa. Kalau begitu, ya, saya akan terus tinggal di sini. Saya akan terus tinggal di sini sampai uang saya dikembalikan. Jadi, Nyonya mau bayar lusa? Baik, saya akan duduk begini sampai lusa. Hei, tapi dengarlah. Saya kan harus bayar angsuran besok pagi. Ya tidak? Apa Nyonya pikir saya cuma lucu? Cuma bikin-bikin? Saudara, saya mohon tidak berteriak-teriak. Ini bukan kandang kuda. Saya tidak hanya soal kandang kuda, tapi besok pagi kan saya harus bayar angsuran 2 macam, ya apa tidak? Saudara ini tidak tahu betul bagaimana berbicara di hadapan seorang wanita. Tahu, aku tahu benar bagaimana harus berperilaku di hadapan wanita. Sama sekali tidak. Saudara itu kasar dan tidak tahu sopan santun sama sekali. Pria baik-baik tidak akan berbicara dengan bahasa semacam itu kepada wanita. Ini baru kejutan. Nyonya ingin saya bicara dengan bahasa yang bagaimana lagi dengan Nyonya? Hah? Bahasa Perancis mungkin? Baik. Madam, Putri, saya begitu bahagia bahwa Nyonya tidak akan membayar saya. Maafkan saya yang telah mengganggu Nyonya. Alangkah cerah udara pada hari ini. Pakaian berkabung yang Nyonya kenakan itu sangat cocok dan pantas untuk Nyonya. Itu kasar, tolol, sama sekali tidak lucu. Itu kasar, tolol, sama sekali tidak lucu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi wanita katanya. Dengar, aku banyak sekali mengenal wanita dengan segala lekak-likuk mereka. Banyak sekali. Lebih banyak dari burung gereja yang Nyonya lihat sepanjang hidup. Sudah 3 kali aku berduel senjata gara-gara perempuan. 12 wanita aku tolak cintanya. Dan cuma 9 orang yang menolak saya. Aku pernah tolol dan konyol. Sentimental menghadapi wanita. Aku merayu-rayu, melimpahkan sanjungan, membungkuk-bungkuk, merangkak-rangkak, melata-lata. Aku pernah tulus bercinta, menderita luka lara, berkeluh kesah pada rembulan. Aku pernah bercinta dengan penuh gairah asmara, dengan cinta birahi yang menggoda. Aku pernah berkicau seperti kutilang, berbusa-busa ngomong tentang emansipasi wanita, dan separuh hartaku kuhabiskan untuk memanjakan emosi-emosi kemesraan. Tapi sekarang, terima kasih. Jangan harap Nyonya bisa menjerat saya. Pengalaman pahit sudah cukup. Bola mata hitam yang berbinar, mata sayu memendam birahi, bibir merah membasah, lusung pipit di pipi, cahaya purnama, bisik-bisik mesra, helaan napas yang membara pala. Siap. Dengar Nyonya, 100 perak pun tidak akan saya kasih untuk membayar semua itu. Nanti dulu, jangan salah tangkap. Yang aku maksudkan bukanlah wanita yang ada di mukaku ini, tapi semua wanita, semua. Yang muda, yang tua, semua sama saja. Semua licik, semua munafik, penipu paling tinggi. Walaupun, maaf, biasanya ininya payah, tumpul, tidak bisa logis. Memang, mereka makhluk puitis. Melihat luarnya saja, laki-laki pasti akan terpana. Gandung, ngebet, aduh. Alangkah halus, mulus, kudus bagaikan Dewi Suci. Tapi coba saja, intiplah pikiran dan hatinya. Apa yang kelihatan? Apa Nyonya? Buaya busuk itu juga. Nanti dulu, saya belum selesai. Dan yang paling memuakkan adalah buaya ini merasa dialah makhluk yang memonopoli akan cinta dan kemesraan. Asem. Coba Nyonya boleh menggantung saya dengan kepala di bawah. Nah, di paku itu. Kalau Nyonya bisa tunjukkan perempuan mana yang betul-betul sanggup mencintai siapapun juga.
pada akhirnya kan perempuan hanya ingin menguasai laki-laki, memperbudaknya. Ya tidak. Nyonya sendiri perempuan, jadi Nyonya tahu sifat perempuan berdasarkan sifat Nyonya sendiri. Jawablah dengan jujur, demi kehormatan Nyonya sendiri. Pernahkah sepanjang hidupnya bertemu wanita yang betul-betul tulus, setia, pantang goyah? Tidak pernah. Cuma perempuan tua peot saja yang bisa setia. Maaf, jadi menurut Tuhan siapa yang bisa setia dan tidak goyah dalam hal cinta? Tentunya bukan laki-laki kan? Ya laki-laki. Laki-laki. Laki-laki tentu saja. Laki-laki bisa setia dan tidak goyah. Baik, karena pembicaraan sudah sampai di sini, sekarang kau boleh tahu, di antara semua lelaki yang ku kenal, suamiku adalah yang paling baik. Aku mencintai dia dengan seluruh diriku. Kepadanya aku serahkan hidupku, usia mudaku, nasib peruntunganku. Aku mengagumi dia, memuja-muja dia sampai seperti menyembah berhala. Lalu, kau tahu apa yang terjadi, Tuan Yang Budiman? Apa? Lelaki terbaik di antara semua lelaki itu menipu dan mengkhianati aku setiap kali ada kesempatan. Sesudah dia meninggal, kutemukan surat cinta satu laci penuh dari begitu banyak wanita lain. Sementara ketika dia masih hidup, aku sering dia tinggalkan di rumah sendirian, berminggu-minggu lamanya. Dia berjumpa dengan wanita lain dan jelaslah bahwa dia tidak pernah mencoba setia. Dia boros-boroskan uangku dan menertawakan perasaanku kepadanya. Meskipun dia begitu busuk, aku tetap mencintai dia, tetap setia kepadanya, bahkan lebih daripada itu. Meskipun dia sudah meninggal, aku tetap setia, tidak akan pernah menyelamat. Kukuburkan diriku di antara tembok-tembok itu buat selamanya. Dan aku tidak akan melepas pakaian berkabungku ini sampai hari kematianku. Aduh, pakaian berkabung. Aduh, lucu betul. Jadi kau kira aku tidak tahu mengapa kau mengenakan pakaianmu yang aneh itu dan tidak pernah keluar rumah? Astaga, saya tahu Nyonya betapa misterius. Oh, alangkah puitisnya. Lalu nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda tak berpengalaman yang melihatmu di ambang jendela. Lalu mereka akan berkata, di rumah ini ada seorang wanita misterius yang mengurung diri dalam rumahnya demi cintanya pada suaminya. Kau akan jadi terkenal dan makin lama para pemuda itu akan semakin terangsang untuk mendekatimu. Alah, aku tahu akal-akalan macam itu, Nyonya. Apa? Berani kau ngomong begitu? Nyonya mengurung diri dalam rumah, tetapi tidak pernah lupa merias wajah. Itu, yang di wajah Nyonya itu, apa bukan bedak? Dan yang itu, Giju. Berani kau bicara seperti itu di rumahku? Jangan teriak-teriak, Nyonya. Aku bukan bujangmu. Izinkan aku mengatakan, hitam itu hitam, putih itu putih. Aku bukan perempuan. Dan aku terbiasa mengatakan pikiranku tanpa berputar-putar. Jadi jangan berteriak. Bukan aku yang berteriak, tetapi kamu. Aku minta, pergilah Tuan, pergi. Kembalikan uangku, aku akan pergi. Aku tidak akan membayarmu. Kau harus. Tidak bisa. Pergi, tinggalkan rumah ini. Karena aku bukan tunanganmu, bukan pula gurumu. Kau tidak usah berlagak macam-macam, Nyonya. Aku tidak suka kau berlagak begitu. Kau masih berani duduk? Berani. Ada apa? Aku minta, saudara pergi. Kembalikan uang saya. Perasaan betul. Perasaan betul. Aku tidak mau bicara dengan orang yang tidak waras. Aku minta, pergilah Tuan. Tidak mau pergi. Tidak. 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 Baik. Kau. Iya, Nyonya. Kau. Antarkan Tuan ini keluar. Tuan, sudilah Tuan betul-betul pergi Tuan. Kalau sudah diminta untuk pergi Tuan, Tuan jangan. Tutup mulutmu.
Siapa yang kau ajak ngomong ini? Hah? Aku betot lidahmu nanti. Di mana kawan-kawanmu yang lain, Kaul? Tidak ada Nyonya. Semua sedang keluar. Ayo Tuan, segera keluar dari rumah ini. Anggaplah sopan sedikit. Kamu ini memang bangsat, belum biadab, hewan. Hei, dari mana hakmu menghina aku? Ya, aku menghina kamu. Lalu kamu apa? Dan kau kira karena kau kebetulan makhluk witis, lalu kau bisa menghina orang seenaknya tanpa mendapatkan hukuman? Kamu pikir aku takut ya? Aku tanda kau berduel, pistol. Cuman karena jari-jarimu gemuk, kepalamu besar dan bisa meraung kayak kerbau disembelih. Lantas aku takut padamu. Hei kerbau, Setan! beruang. Tidak akan kubiarkan seorang pun menghinaku. Kau menantangku Tuan? Ayo, aku tanda kamu. Boleh. Mentang-mentang kau makhluk lemah, lantas kau pikir aku tidak tega. Sekarang juga. Sekarang juga. Almarhum suamiku punya koleksi beberapa pistol. Aku ambil. Jangan lari kamu. Akan kubidik dia seperti membidik ayam. Dikiranya aku ini anak remaja yang sentimental apa? Oh, Tuan. Jangan Tuan. Kasihanilah saya. Orang tua ini Tuan. Pergilah segera Tuan. Tadi Tuan membentak saya sampai jatuh saya mau copot. Sekarang Tuan malah mau berduel pistol. Ya, duel antara laki-laki dan wanita. Inilah yang namanya persamaan hak, emansipasi. Demi prinsip, aku harus menembak mati dia. Harus. Ini prinsip. Tapi, bukan main hebatnya perempuan itu. Wajahnya menyala-nyala, matanya berkilap-kilap. Dia meladeni tantanganku. Gila. Belum pernah aku kenal perempuan macam begini seumur hidup. Tuan. Pergilah Tuan. Aku mohon. Aku akan mendoakan Tuan. Aku janji. Ini wanita sejati. Wanita idaman. Belum pernah aku kenal macam begini seumur hidup. Ini bukan modelnya perempuan yang lemah. Ia merengek-rengek, mendesak, atau melunguh-lunguh. Sungguh sayang. Aku terpaksa membunuhnya. Tuan. Pergilah Tuan. Pergi. Aku senang padanya. Itu jelas. Perempuan penuh pesona. Astaga. Tuan. Minta ampun. Aduh. Bagaimana nih? Aduh. Ngeri aku. Nah, ini pistolnya. Tapi sebelum kita mulai, tolong jelaskan pada saya bagaimana cara menggunakannya. Baru pertama kali ini aku menyentuhnya. Begini, ada bermacam-macam pistol. Ada yang khusus dibikin untuk duel. Misalnya yang bikinan Mortimer. Ini sungguh-sungguh pistol bagus, mahal. Begini cara menggenggamnya. Begini. Ya, aduh, matanya. Ya Tuhan, matanya. Begini. Ya, betul. Kemudian angkat bagian ini. Ya. Kemudian lalu mulailah membidik sasaran. Ya, begitu. Kepalamu ditegakkan sedikit. Ya, itu lengan nyonya harus direnggangkan dulu. Nah, begini. Lalu jari yang ini menyangkol dan menekan di sini. Ya, tetapi aturan yang terpenting adalah jangan tegang, jangan terburu-buru. Nyonya harus bisa menguasai seluruh tangan agar tidak gemetaran. Beres. Baiklah. Kurang enak menembak-nembak di dalam rumah. Mari kita ke halaman belakang. Cuma perlu kuingatkan bahwa nanti aku akan menembaknya ke udara. Lantas mengapa begitu? Sebab itu urusanku. Oh, jadi Tuan tidak tega. Apa Tuan takut? Ya, aku takut. Jangan. Contohlah aku. Aku tidak akan berkedip sampai peluruku itu melobangi jidatmu itu. Jidat yang sangat aku benci. Kita batalkan saja. Omong kosong. Mengapa kau batalkan? Sebab aku jatuh hati padamu. Jatuh hati padaku katanya. Pergi kau dari rumah ini. Dengar, kau masih marah Nyonya. Nama saya Grego.
Saya juga marah besar. Tapi bagaimana aku menjelaskannya? Soalnya adalah terus terang saja begini. Jangan mendekat, benci aku. Bagaimanapun juga, apakah saya salah mengatakan hal ini padamu? Jangan dekat, Sialan, benci aku. aku jatuh hati. Mengerti? Malahan hampir jatuh cinta. Jangan dekat. Ya Tuhan, hebatnya wanita ini. Sepanjang hidup baru sekarang aku ketemu yang sedahsyat ini. Aku tenggelam, aku tikus yang terperangkap. Tamatlah riwayatku. Aku tembak nanti. Tembak, tembaklah. Tidak bisakah kau bayangkan alangkah bahagianya mati di hadapan sepasang mata yang indah dan ajaib itu, terbunuh oleh peluru senjata yang dipegang tangan yang halus dan gemulai itu. Jangan mendekat. Aku jadi tak bisa berpikir. Pertimbangkan dan putuskanlah sekarang, Nyonya. Jangan mendekat. Nyonya, karena sekali aku melangkah meninggalkan rumah ini, kita tak akan pernah berjumpa lagi. Kau harus membuat keputusan. Aku laki-laki aku keturunan orang baik-baik. Aku lelaki jujur dan penghasilanku lumayan. Ayolah dua. Dan aku bisa menembak sasaran uang logam yang engkau lemparkan ke udara. Aku tantang kau sekarang. Pikiranku macet. Ayo bertempur. Otakku mogok. Ayo bertempur. Hai munyuk tua, air. Ayo bertempur. Aku kalang kabut, jatuh cinta, seperti mahasiswa semester pertama. Tuhan, lepaskan. Aku jatuh cinta padamu. Belum pernah aku mengalami cinta yang sedahsyat ini. 12 perempuan aku tolak, dan cuma 9 orang yang menolak. Tapi belum pernah aku mencintai perempuan seperti aku mencintai Nyonya sekarang ini. Aku menjadi lemah, lembut, lemah, lembek. Sialan. Ini memalukan. Sudah 5 tahun aku berhasil tidak jatuh cinta. Aku pernah bersumpah untuk tidak jatuh cinta lagi. Tapi sekarang, Lepaskan. mendadak aku tidak bisa berkutik. Nyonya, aku melamarmu. Jadilah istriku. Mau apa tidak? Tidak. Tidak. Ya. Baiklah. Kalau tidak mau, ya jangan. Tunggu dulu. Bagaimana? Tapi tidak. Tidak. Pergi sana. Pergi. Aku benci kamu. Tapi Bagaimana? nanti dulu. Kau tidak tahu bagaimana marahnya aku. Jari-jariku sampai kesemutan kegembaran jahanam itu. Mengapa menjeblok di situ? Keluar. Selamat tinggal, Nyonya. Ya pergi. Pergi sana. Mau kemana itu? Tunggu dulu. Bagaimana, Nyonya? Tapi tidak. Pergilah. Aku melamarmu. Alangkah marahnya aku. Jangan dekat-dekat lagi. Awas. Nyonya, betapa marahnya aku hari ini. Aku jatuh cinta seperti anak remaja. Aku berlutut memohon-mohon padamu. Nyonya, aku mencintai kamu. Dan ini satu hal yang paling tidak kuinginkan. Besok lusa, aku harus bayar angsuran 2 macan. Tapi sekarang kau membuat aku jatuh cinta. Kurang ajar. Untuk ini, aku tidak bakalan pernah memaafkan diriku sendiri. Lepaskan aku. Aku benci. Aku tak mau. Balik ke sana dia. Ya Tuhan.